السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Sidang jamaah tarwih rahimakumullah. Malam ini kita akan mentadabburi satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di suratul Mulk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, tujuannya adalah untuk menguji. Siapa yang diuji? Ayyukum, segenap manusia. Apa ujiannya? Ahsanu amala, siapa yang di dalam hidupnya ini terbaik amalnya. Wahuwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa, al-ghafur, dan maha memberi ampunan. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memperkenalkan zatnya sebagai maha pencipta. Apa yang Allah ciptakan? Ada dua di dalam ayat ini, al-mauta dan al-hayata, kematian dan kehidupan. Dialah Allah yang menentukan kematian kepada seseorang, bahkan kepada seluruh makhluk yang hidup. Dan dialah Allah yang menetapkan kadar kehidupan kepada seluruh makhluk hidup. Pertanyaannya dalam ayat ini adalah, kenapa Allah memulai dengan al-mautah, menciptakan kematian, baru kehidupan? Lazimnya manusia, binatang hidup dulu baru mati. Tapi dalam ayat ini Allah memulai menciptakan kematian, baru menciptakan kehidupan. Kalau kita mengkaji Al-Quran, dalam sebuah tafsir dijelaskan ada dua alasannya. Yang pertama, al-mauta, kenapa kematian dulu? Ternyata manusia ini, kita ini manusia, awalnya dari kematian, baru menuju ke fase kehidupan. Manusia pada awalnya berada di alam ruh. Alam ruh itu satu kali Allah menciptakan semua ruh manusia berkumpul semua di sebuah alam yang namanya alam ruh. Barulah secara beransur, secara bergantian menuju ke alam kedua, yakni alam rahim. Berapa lama kita di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang maha tahu. Dan berapa lama kita di alam rahim? Biasanya lazimnya 9 bulan 10 hari. Nah, saat terjadi pembuahan, maka muncullah, terciptalah embrio calon bayi. Fase awal calon bayi ini itu belum disebut dengan makhluk hidup, karena belum bernyawa dan belum memiliki perasaan.
Barulah di umur usia 4 bulan kehamilan seorang ibu, Allah meniupkan ruh di dalam kandungan seorang ibu melalui malaikatnya, maka terjadilah awal fase kehidupan. Makanya seorang ibu yang hamil, di awal-awal kehamilannya itu belum ada gerakan dalam perutnya. Akan tetapi di usia 4 bulan kurang lebih, pada saat dia di SG itu sudah ada gerakan-gerakan jantung. Sudah ada awal fase kehidupan. Disitulah awal mula kita hidup. Jadi al-mauta, awalnya kita ini tidak bergerak. Disebut kematian awal. Barulah menuju kehidupan awal di usia 4 bulan. Saat itu pula lah Allah memberikan surat MOU kepada kita. Apa isi MOU-nya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau wahai bayi, wahai calon manusia, bersaksi bahwa aku adalah Rabb yang patut engkau sembah? Qalu, berkatalah kita semua yang lahir sampai hari ini, syahidna, bala syahidna. Betul ya Tuhanku, engkaulah. Aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Saat kita bersaksi, maka kita akan menandatangani beberapa hal. Yang pertama, kita akan menyepakati usia kita. Berapa tahun jatah kehidupan kita di dunia ini. Di situ sudah ditetapkan. Ya. Makanya kita melihat fenomena ada orang yang di rumah sakit lama sakit tapi belum meninggal-ninggal. Kenapa? Karena belum mencapai kadar perjanjiannya dengan Allah. Ada orang sakratul maut, tak sadarkan diri. Begitu dia sadar, dia baru meninggal. Ternyata menyelesaikan sisa perjanjiannya dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, MOU terkait rezeki kita. Berapa jatah beras yang kita makan? Berapa jatah air minum yang kita minum? Ya, kita hidup dan menghabiskan jatah-jatah kita. Makanya perlu kita puasa agar jatah makanan kita nggak terlalu cepat habis. Kalau banyak makan takutnya cepat habis jatah makanan kita, meninggal Ya. Makanya ini efek puasa, mengurangi makan. Biar sedikit menyehatkan tubuh kita. Ya. Ada orang yang sakaratul maut tak sadarkan diri beberapa hari. Begitu dia sadar, dia minta air minum. Satu teguk dia meninggal. Ternyata dia menghabiskan jatah air minumnya, satu teguk lagi, baru dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah tetapkan pasangan hidup kita. Siapa yang akan menjadi pasangan istri kita, suami kita, dan lain sebagainya. Berapa istri yang tertulis dalam perjanjian itu? Ya, semua sudah terjadi MOU dengan Tuhan. Yang keempat, takdir baik dan buruk kita. Semua sudah terjadi perjanjian. Pertanyaannya, apakah kita mengetahui takdir baik kita atau takdir buruk kita? Kita nggak tahu. Upaya kita adalah senantiasa mencari, mengupayakan takdir-takdir yang terbaik, karena itu adalah rahasia Allah. Ya. Ini 4 kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa al-mauta baru al-hayata? Jawaban yang kedua, menurut ulama kita, al-mauta di sini kematian baru kehidupan, bahwa Allah ingin memberitahu kita ternyata kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah mengalami kematian. Saya ulangi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah mengalami kematian. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sungguh yauman, satu hari di kehidupan setelah meninggal di kehidupan akhirat,
ka alfi sanatin, di sisi Allah bagaikan hitungannya 1000 tahun di dunia. Mimma ta'uddun, itu menurut perhitungan Allah. Jadi kalau satu hari kehidupan akhirat 1000 tahun kehidupan dunia, berarti betul-betul yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan akhirat. Ya. Makanya disebutkan dalam ayat ini, Allah menciptakan kematian, barulah kehidupan. Untuk apa ini semua? Kita diberi kehidupan. Liyabluwakum, untuk menjalani cobaan, menjalani fase ujian. Ujiannya apa? Ahsanu amala. Siapakah di antara kita ini manusia yang terbaik amalnya? Coba perhatikan, di dalam ayat ini bukan aktaru amala, yang terbanyak amalnya, tetapi penekanannya adalah poinnya ahsan, yang terbaik. Ya. Belum tentu orang yang banyak amalnya, tapi di sisi Allah dia terbaik. Ya. Yang kita kejar terbanyak dan terbaik. Ya. Oleh karenanya ada 3 syarat yang mutlak dipenuhi sehingga kita meraih amalan yang terbaik. Kalau gugur 3 hal ini, maka tidak disebut amalan yang terbaik, bisa jadi amalan yang tertolak. Yang pertama, syaratnya adalah beramal karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utama. Orang yang melakukan amal soleh, kunci utamanya dia harus iman kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, kalau kita mengkaji Al-Quran, hampir semua kata amilus solihat di dalam Al-Quran biasanya didahului amanu. Contoh, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh. Jadi amal soleh yang dihitung Allah harus dilakukan karena iman kepada Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar, di surah An-Nisa. Dan orang-orang yang beriman dengan imannya dia menjalankan amal soleh, sanudkhiluhum, Allah masukkan dia jannatin tajri min tahtil anhar, dalam surga. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya dalam ayat Allah ditekankan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walladzina kafaru, semua orang kafir. Kafir itu artinya menutup, tertutup hatinya. Kenapa hatinya tertutup? Menutup hatinya menerima cahaya iman. Walladzina kafaru a'maluhum, semua amalnya. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, a'maluhum, seluruh amalnya kata Allah, kasarabim biqi'ah, hanya laksana fata morgana saja. Fata morgana itu kalau kita melihat di kejauhan ada bayang-bayangan, ternyata itu bayangan, disangkanya air, ternyata bukan air, hanya bayangan saja, fata morgana saja yang muncul bermain di depan kita. Seperti ini orang-orang yang kafir, banyak amalnya, sosialnya bagus, tetapi bukan karena iman kepada Allah. Di akhirat kelak akan diperlihatkanlah amal-amalnya, tapi sayangnya hanya aksana fata morgana, semua hilang tanpa ada bekas. Kenapa? Karena amalnya tertutup oleh kekafiran. Yang kedua, syarat amal yang terbaik adalah niat limardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya, motivasinya. Oleh karenanya kata ulama kita, kalau ingin melakukan satu amalan, berhenti sejenak, periksa kondisi hati kita. Apakah niatnya sudah karena ingin mencari ridha Allah atau ingin mencari popularitas?
Kalau masih ada ganjalan dalam hati kita, istighfar. Ya Allah, bimbinglah hati ini. Ilahi anta maksudi, Tuhanku engkau lah yang aku maksudkan dalam ibadah ini. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku kejar. Kalau sudah mutlak terpenuhi dalam hati kita ini, baru bersegeralah melakukan amal. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan sedikit duniawi, maka berhentilah sejenak. Karena itu hanya kesia-sia yang kita peroleh. Apa kata Al-Quran? Wa qadimna ila ma'alimilu. Kelak di akhirat ada satu golongan manusia, segolongan manusia membawa amalnya. Wa qadimna, dia bawa semua. Wa qadimna ila ma'amilu, dia bawa amal salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa amalan hajinya, dia bawa amalan infaknya. Ila ma'amilu, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amalku semua. Mana balasannya? Apa kata Allah? Ila ma'amilu, semua amalmu itu faja'alnahu haba'an manthura, hanya bagaikan debu di atas batu yang licin yang terkena air deras dan dihempaskan angin kencang, hilang semua. Kenapa? Karena motivasimu bukan karena aku, kata Allah, tetapi motivasimu karena duniawi, motivasimu karena mengejar nama dan lain sebagainya. Oleh karenanya pentinglah kita mengecek kondisi hati kita atas segala ibadah yang kita lakukan. Dan terakhir, syarat mutlak dipenuhi untuk mendapatkan amalan yang terbaik, yakni ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti syariat yang telah ditetapkan dalam agama ini. Maksudnya bagaimana? Syariat kita sudah diatur sedemikian rupa terkait amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita. Ibadah salat sudah diatur, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan lain sebagainya. Puasa sudah diatur, terbenamnya mulai dari subuh fajar sampai terbenamnya matahari, itulah puasa. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa tidak mau berbuka puasa pada maghrib, nah bilang belum pak lapar, masih kuat sampai isya, itu menyalahi syariat. Karena syariatnya adalah sampai terbenamnya matahari, itulah syariat. Pergi salat subuh, wah segar, masih kuat ini, saya kalau cuma 2 rakaat sedikit pahalanya, tambah 4 rakaat, tidak bisa. Syariatnya subuh 2 rakaat. Syariat selanjutnya adalah kita beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Utamanya ibadah salat kita. Apakah bacaan-bacaan salat kita itu sesuai dengan kaidah bacaannya sesungguhnya? Ya, Al-Fatihah kita. Ya. Bagaimana kondisi Al-Fatihah kita? Apakah sudah benar kita membaca Al-Fatihah? Hati-hati, jangan sampai melenceng dari kaidah tajwid. Contoh kecil, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Akan tetapi karena kita tidak mempelajari syariat ini, bagaimana mengucapkan huruf Al-Quran yang benar, kita membaca alhamdu pakai ha, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya? Berubah drastis maknanya. Yang tadinya segala puji hanya milik Allah, berubah menjadi segala penyakit sumbernya dari Allah. Belum pi huruf-huruf yang lain, belum pi bacaan tahiyat kita, belum pi bacaan pujian-pujian kita dalam salat kita. Apakah sudah sesuai dengan kaidah syariat yang dikehendaki? Inilah pentingnya kita belajar agama. Ya, termasuk tata cara wudu kita, tata cara mandi junub kita, dan lain sebagainya. Penting sekali ada investasi waktu untuk belajar agama, karena inilah modal kita, agama. Bagaimana kita beramal, beribadah sesuai dengan syariat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan, sudah 20 menit ya. Sebagai kesimpulan, pada jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa rabbih." Siapa yang ingin ketemu Allah Tuhannya, di mana ketemunya? Ulama tafsir kita menyebutkan bahwa pertemuan hamba dengan Tuhannya terjadi pada saat masuk syurga. Ada acara khusus nanti, Allah menampakkan aslinya tanpa hijab, dan itulah nikmatul akbar, nikmat terbesar penghuni surga, ketika melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Artinya siapa yang ingin masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apa syaratnya? Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia dalam kehidupannya di dunia ini mengupayakan amalan salihah, mengerjakan, mengumpulkan amal-amal yang terbaik.
Amal yang terbaik itu adalah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Amalan yang tidak ada tendensi yang lain, tidak ada pencitraan yang lain selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pendidikan Ramadan ini menempa hati kita, menempa iman kita untuk senantiasa mencari ridha Allah dalam segala aktivitas ibadah kita, sehingga kita menjadikan diri kita meraih ahsanu amala, meraih amalan-amalan yang terbaik. Semoga menjadi perenungan dan inspirasi untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.